melainkan karena rasa cukup. Bukan karena kita lemah, melainkan karena kita sudah kuat. Disinilah letak kebijaksanaan. Tidak semua orang siap menjalani kesendirian, tapi mereka yang berani menjalaninya akan tumbuh menjadi pribadi yang tak tergoyahkan. Jadi, jangan pernah melihat kesendirian sebagai kutukan. Lihatlah ia sebagai anugerah. Sebuah tahap penting dalam perjalanan hidup yang memurnikan diri kita. Sebuah kekuatan yang lahir bukan dari luar, melainkan dari dalam. Karena sesungguhnya, kesendirian bukanlah kelemahan. Kesendirian adalah salah satu bentuk kekuatan tertinggi yang bisa dimiliki manusia. Salah satu kesalahan paling umum dalam hidup adalah bergegas masuk ke dalam sebuah hubungan tanpa pernah benar-benar mengenal diri sendiri. Banyak orang berpikir bahwa cinta akan memperbaiki kekosongan batin, bahwa kehadiran pasangan akan otomatis menyembuhkan luka masa lalu. Tetapi kenyataannya, jika kita belum mampu menguasai diri sendiri, hubungan apapun hanya akan menjadi cermin dari kekacauan dalam diri kita. Menguasai diri adalah fondasi. Tanpa fondasi ini, hubungan hanya berdiri di atas pasir. Stoikisme selalu menekankan pengendalian diri, temperantia, sebuah kebajikan utama. Seneca pernah menulis, "Tidak ada yang lebih kuat dari orang yang menguasai dirinya sendiri." Kata-kata ini sederhana namun dalam. Jika kita tidak mampu mengendalikan emosi, nafsu, atau ketakutan kita, maka bagaimana mungkin kita bisa hadir secara sehat dalam sebuah hubungan? Bayangkan seseorang yang mudah marah, penuh kecemasan, dan tidak pernah puas dengan dirinya. Apa yang akan terjadi jika ia memasuki sebuah hubungan? Semua kegelisahan itu akan tumpah ke pasangannya. Alih-alih menjadi sumber kebahagiaan, hubungan tersebut justru berubah menjadi arena saling menyakiti. Bukan karena cinta itu salah, tetapi karena diri yang belum selesai. Disinilah letak pentingnya kesendirian. Kesendirian memberi kita ruang untuk belajar menguasai diri. Kita berlatih menerima emosi tanpa harus melampiaskannya pada orang lain. Kita belajar menenangkan pikiran tanpa bergantung pada kehadiran pasangan. Kita melatih diri untuk merasa cukup, bahkan ketika tidak ada yang memberi perhatian. Semua latihan itu membangun pondasi keteguhan batin yang kelak akan sangat berharga ketika kita memilih untuk berbagi hidup dengan orang lain. Marcus Aurelius pernah menekankan bahwa kebahagiaan hidup tergantung pada kualitas pikiran kita. Jika pikiran kita kacau, hubungan pun akan ikut kacau. Tetapi jika kita mampu menjaga ketenangan batin, maka kehadiran kita dalam hubungan akan membawa cahaya, bukan beban. Inilah makna sejati dari menguasai diri sebelum menguasai hubungan. Menguasai diri juga berarti memahami batas. Kita tahu kapan harus bicara, kapan harus diam, kapan harus melepaskan, dan kapan harus berjuang. Kita tidak lagi bereaksi secara impulsif, melainkan bertindak dengan kesadaran. Dari sinilah lahir hubungan yang sehat, karena kita hadir bukan sebagai orang yang membutuhkan, tetapi sebagai pribadi yang lengkap. Jika kita masuk ke dalam hubungan tanpa pernah menguasai diri, maka kita hanya membawa luka, harapan berlebih, dan ketergantungan emosional. Tetapi jika kita masuk setelah benar-benar mengenal diri, hubungan itu akan menjadi ruang berbagi, bukan ruang bergantung. Kita tidak menjadikan pasangan sebagai penopang utama hidup, melainkan sebagai rekan perjalanan. Jadi sebelum berusaha menguasai hubungan, kuasailah terlebih dahulu diri sendiri. Belajarlah berdamai dengan masa lalu, menenangkan pikiran, dan mengendalikan emosi. Karena hubungan yang matang hanya bisa lahir dari pribadi yang matang. Kesendirian memberi kesempatan untuk latihan itu. Dan mungkin inilah alasan mengapa tetap sendiri seringkali menjadi pilihan terbaik, bukan karena menolak cinta, tetapi karena sedang mempersiapkan diri untuk mencintai dengan cara yang lebih sehat, lebih kuat, dan lebih bijak. Banyak orang mengira bahwa mereka sudah mengenal dirinya hanya karena mereka hidup bersama dirinya setiap hari. Padahal, mengenal diri tidaklah sesederhana itu. Menjalani rutinitas, merasakan emosi, atau sekadar menyadari keinginan bukan berarti kita sungguh memahami siapa kita sebenarnya. Butuh waktu, kesabaran, dan seringkali kesendirian untuk benar-benar menyingkap lapisan terdalam dari diri. Kesendirian adalah ruang terbaik untuk proses itu. Saat kita sendiri, kita tidak lagi larut dalam kebisingan luar. Tidak ada tuntutan peran yang harus dimainkan,
tidak ada topeng sosial yang harus dikenakan. Yang tersisa hanyalah diri yang apa adanya, dengan segala kekuatan dan kelemahannya. Dari titik inilah kita bisa mulai bertanya dengan jujur, siapa sebenarnya diri saya? Apa yang benar-benar saya inginkan? Apa yang selama ini hanya sekadar tuntutan orang lain yang saya ikuti tanpa kesadaran? Stoikisme mengajarkan bahwa kebahagiaan terletak pada keselarasan antara pikiran dan tindakan. Tetapi, bagaimana mungkin kita bisa selaras jika kita bahkan tidak tahu nilai apa yang kita pegang? Bagaimana kita bisa memilih arah hidup jika kita belum memahami arah mana yang sungguh sesuai dengan hati nurani kita? Marcus Aurelius menulis bahwa hidup setiap orang dibentuk oleh pikiran-pikirannya. Maka mengenal diri berarti juga mengenali pikiran, keyakinan, dan prinsip yang mendasari setiap tindakan kita. Sayangnya, banyak orang justru takut menghadapi pertanyaan-pertanyaan ini. Mereka memilih melarikan diri ke dalam hubungan, keramaian atau kesibukan, hanya agar tidak perlu berhadapan dengan diri sendiri. Tetapi kenyataannya, lari hanya menunda pertemuan itu. Suatu hari ketika semua hiruk-pikuk mereda, kita tetap akan berhadapan dengan siapa diri kita sebenarnya. Kesendirian memberi kita kesempatan untuk menyingkap jawaban itu tanpa gangguan. Kita bisa merenung tentang masa lalu, memahami pola kesalahan yang terus berulang, dan dari sana belajar untuk tidak jatuh di lubang yang sama. Kita juga bisa menimbang impian masa depan, apakah impian itu sungguh milik kita, atau hanya warisan ekspektasi orang lain. Dengan kata lain, kesendirian memurnikan keinginan kita. Lebih dari itu, mengenal diri secara mendalam juga berarti memahami batas kita. Kita belajar menerima bahwa kita bukan makhluk sempurna, bahwa ada kekurangan yang harus ditanggung, dan ada kelebihan yang harus disyukuri. Dari penerimaan ini lahir kerendahan hati dan kekuatan batin yang sesungguhnya. Seneca pernah menekankan bahwa orang bijak adalah mereka yang mampu berdamai dengan keadaan dirinya sendiri. Tanpa proses ini, kita akan selalu hidup dalam kebingungan. Kita akan masuk ke dalam hubungan tanpa arah, menjalani pekerjaan tanpa makna, dan mengejar tujuan yang sebenarnya bukan milik kita. Tetapi dengan mengenal diri secara mendalam, kita membangun kompas yang jelas. Kita tahu apa yang harus dijaga, apa yang harus dilepaskan, dan apa yang pantas diperjuangkan. Kesendirian dengan segala sepinya adalah pintu masuk menuju pengenalan diri yang sejati. Ia memberi kita ruang untuk berhenti sejenak dari hiruk-pikuk dunia, untuk menengok ke dalam, dan untuk memahami bahwa sebelum kita mencintai orang lain, sebelum kita mengejar dunia, kita harus terlebih dahulu menemukan dan menerima siapa diri kita. Maka jangan pernah meremehkan waktu yang kita habiskan sendirian. Itu bukan sekadar jeda, melainkan kesempatan emas. Kesempatan untuk menyelami batin, menemukan kejelasan, dan pada akhirnya membangun hidup yang lebih selaras dengan siapa kita sebenarnya. Ada satu hal yang sering tidak kita sadari ketika berbicara tentang kesendirian, kebebasan yang ia berikan. Di dunia yang penuh dengan tuntutan, ekspektasi, dan standar sosial, kebebasan adalah sesuatu yang sangat berharga. Namun ironisnya, banyak orang justru dengan mudah menukarkannya demi mendapatkan rasa aman semu dari sebuah hubungan. Padahal, kebebasan adalah aset yang nilainya jauh melampaui kenyamanan sementara. Kesendirian memberi kita ruang untuk menentukan jalan hidup tanpa harus bernegosiasi dengan orang lain. Setiap keputusan, besar maupun kecil, benar-benar lahir dari kesadaran kita sendiri. Kita bebas memutuskan arah karier, mengatur waktu, memilih lingkungan, bahkan menentukan gaya hidup tanpa harus menyesuaikan diri dengan keinginan orang lain. Kebebasan ini bukan berarti kita menolak kebersamaan, melainkan kita sedang menikmati hak penuh untuk membentuk diri sesuai dengan apa yang kita yakini. Stoikisme mengajarkan bahwa salah satu sumber penderitaan manusia adalah meletakkan kebahagiaan pada hal-hal yang berada di luar kendali kita. Dalam hubungan, seringkali kita kehilangan kendali atas diri sendiri. Kita menyesuaikan diri, mengorbankan mimpi, bahkan kadang meredam jati diri hanya untuk menjaga keharmonisan semu. Namun ketika kita memilih untuk tetap sendiri, kita menemukan kebebasan yang lebih murni. Kebebasan untuk hidup setia pada diri sendiri. Marcus Aurelius pernah menulis, "Kebahagiaan hidupmu bergantung pada kualitas pikiranmu.
Pikiran yang merdeka tidak terikat oleh ketakutan akan kehilangan, tidak dikuasai oleh kecemasan, apakah ia masih dicintai, dan tidak tergantung pada validasi orang lain. Inilah kebebasan yang tidak bisa ditukar, kebebasan batin. Kebebasan untuk menjadi diri sendiri tanpa merasa bersalah, tanpa harus memenuhi ekspektasi siapapun. Namun, banyak orang menukar kebebasan itu karena takut. Takut dianggap aneh jika tetap sendiri, takut menghadapi sepi, atau takut tidak bahagia tanpa pasangan. Padahal ketakutan itu hanyalah ilusi yang diciptakan oleh standar sosial. Kebebasan sejati tidak pernah datang dari menyesuaikan diri dengan apa yang dunia inginkan, melainkan dari keberanian untuk hidup sesuai dengan apa yang benar-benar kita yakini. Ketika kita memiliki kebebasan, kita memiliki ruang untuk bertumbuh. Kita bisa fokus pada peningkatan diri, mengejar hal-hal yang bermakna, dan merancang hidup tanpa kompromi yang melemahkan. Dan dari kebebasan itu, lahirlah rasa tanggung jawab yang lebih besar. Kita belajar bahwa hidup kita sepenuhnya berada dalam tangan kita, bukan di tangan pasangan, keluarga, atau masyarakat. Kebebasan seperti ini memang tidak selalu nyaman. Ia menuntut kedewasaan, karena tidak ada lagi yang bisa kita salahkan ketika gagal. Namun justru di sanalah letak nilainya. Kebebasan melatih kita untuk jujur pada diri sendiri, menghadapi konsekuensi dari setiap pilihan, dan tumbuh lebih kuat dalam prosesnya. Jadi jika ada yang bertanya mengapa kesendirian bisa menjadi hal terbaik, jawabannya sederhana. Karena ia memberi kita kebebasan yang tidak bisa ditukar dengan apapun. Kebebasan untuk menentukan arah, kebebasan untuk menemukan jati diri, dan kebebasan untuk hidup sepenuhnya sebagai diri kita. Kesendirian bukan belenggu, ia adalah pintu menuju kebebasan. Dan kebebasan yang sejati, yang lahir dari keberanian untuk menjadi diri sendiri, adalah salah satu hadiah terbesar yang bisa kita terima dalam hidup. Salah satu perangkap terbesar dalam hubungan manusia adalah ketergantungan emosional. Ketika kebahagiaan, ketenangan, bahkan rasa berharga dari diri sepenuhnya bergantung pada orang lain. Kita merasa senang bila diperhatikan, tetapi hancur bila diabaikan. Kita merasa lengkap bila dicintai, tetapi kosong bila ditinggalkan. Ketergantungan seperti ini menjadikan hidup kita rapuh, karena fondasi kebahagiaan diletakkan di luar diri, pada sesuatu yang tidak pernah bisa sepenuhnya kita kendalikan. Kesendirian memberi kita kesempatan untuk membebaskan diri dari jebakan itu. Saat kita memilih sendiri, kita belajar menata ulang pusat gravitasi kebahagiaan. Bukan lagi pada validasi orang lain, melainkan pada kekuatan batin kita sendiri. Kita tidak lagi menunggu pengakuan untuk merasa berharga, tidak lagi mengemis cinta untuk merasa lengkap. Kita belajar berdiri tegak meski tanpa sandaran eksternal. Stoikisme dengan jelas menekankan hal ini. Epictetus pernah berkata, "Jika engkau ingin bahagia, jangan menggantungkan kebahagiaanmu pada hal-hal yang berada di luar kendali." Kata-kata ini adalah pengingat bahwa ketergantungan emosional pada orang lain sama saja dengan menyerahkan kunci kebahagiaan kita ke tangan mereka. Hari ini mereka memberi cinta, kita bahagia. Besok mereka menjauh, kita menderita. Hidup semacam itu ibarat kapal yang diombang-ambingkan ombak, tanpa kendali. Dengan kesendirian, kita berlatih menjadi nahkoda kapal kita sendiri. Kita belajar menenangkan diri ketika gelisah, memberi motivasi pada diri ketika lelah, dan menemukan makna dalam perjalanan hidup tanpa harus selalu ditemani. Dari latihan ini, lahirlah kekuatan emosional. Kita menjadi pribadi yang tidak mudah goyah, tidak mudah hancur hanya karena kehilangan. Ketergantungan emosional seringkali membuat seseorang kehilangan dirinya. Ia rela mengorbankan prinsip, mimpi, bahkan harga diri hanya untuk mempertahankan kebersamaan. Tetapi apakah itu benar-benar cinta atau sekadar rasa takut untuk sendiri? Seringkali yang disebut cinta hanyalah keterikatan yang dibangun di atas ketakutan. Padahal cinta sejati seharusnya lahir dari kelimpahan, bukan dari kekurangan. Kesendirian mengajarkan kita bahwa kita mampu merasa cukup tanpa harus selalu bersama. Kita belajar mencintai diri sendiri, menghargai waktu kita, dan menemukan arti hidup tanpa harus melekat pada orang lain. Dari titik inilah kita bebas dari ketergantungan emosional. Kita tidak lagi menjadi tawanan perasaan, melainkan penguasa atas batin kita sendiri.
Dan ketika kita suatu hari memilih untuk berbagi hidup